Bab 1. Konsep dasar mekanika fluida. A. Sejarah singkat mekanika fluida. Salah satu permasalahan teknik pertama yang dihadapi manusia di zaman dahulu adalah terkait dengan penyediaan air untuk keperluan rumah tangga. Di samping itu juga untuk irigasi tanaman. Kebutuhan air yang melimpah dalam kehidupan sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Salah satu contohnya di zaman Romawi kuno adalah pembangunan dan pemeliharaan sistem air. Dari beberapa sistem air yang dibangun di zaman Romawi, ada yang masih digunakan hingga saat ini. Dari sudut pandang teknik, yang paling mengesankan terkait dengan pembangunan saluran air adalah yang terjadi di kota Helenistik di Pergamon di negara Turki pada zaman dahulu. Di kota tersebut, yaitu pada tahun 283 hingga 133 sebelum Masehi, telah dibangun serangkaian pipa, yaitu dari tanah liat dan dari timah juga. Pipa ini bertekanan yang mencapai 1,7 megapascal. Pipa ini dibangun sepanjang 45 km seperti terlihat pada gambar 1.1. Gambar 1.1 yaitu ruas pipa Pergamon. Setiap bagian pipa tanah liat memiliki diameter 13-18 cm. Pergamon adalah ibu kota kerajaan dan pusat intelektual, tetapi tidak sepopuler Alexandria, sehingga kota ini perlu lebih populer untuk menyaingi Alexandria. Di Pergamon ada sebuah perpustakaan besar dan disimpan 200.000 gulungan papirus dan juga memiliki sekolah pemikiran orisinal. Untuk menjadi kota yang kuat, tentu saja Pergamon membutuhkan air. Dan kebutuhan ini segera dilakukan dengan pemasangan pipa air. Proyek ini diketahui setelah tim Jerman pada tahun 1968 dan 1972 melakukan studi tentang peninggalan-peninggalan kuno yang ada di Pergamon. Salah satunya adalah pembangunan saluran air, dan menurut studi, pembangunan ini dilakukan pada zaman Raja Eumene II pada tahun 197 sampai 159 sebelum Masehi. Sistem pengiriman air ini terdiri dari dua bagian. Lihat gambar 1.2. Bagian hulu membawa air dari sebuah mata air, yaitu sebuah daerah yang dinamakan Mandradag, yaitu pada ketinggian 1230 meter. Di samping dari mata air Mandradag, juga dari mata air lainnya yang jauhnya hingga 25 km. Proyek pengairan ini mencakup pipa-pipa paralel yang terkubur, 3 di antara di hilir mata air yang dirangkai dari 200.000 tanah liat yang terhubung. Lihat gambar 1.1. Bagian-bagian ini memiliki panjang 50 hingga 70 cm. Kemudian bagian-bagian ini dihubungkan. Ketebalannya 4 cm. Sambungan dari tanah liat ini dibuat dengan campuran pasir, lumpur, dan tanah liat, termasuk bahan organik tertentu seperti minyak bumi. Pipa paralel mengikuti kemiringan tanah sepanjang total lebih dari 40 km. Kontribusi pertama yang diakui dalam teori mekanika fluida dibuat oleh seorang matematikawan Yunani yang sudah kita kenal yang bernama Archimedes. Archimedes hidup pada tahun 285 hingga 212 sebelum Masehi. Dia merumuskan dan menerapkan prinsip daya apung dalam
Non-Destructive Test atau NDT. Ini adalah NDT pertama dalam sejarah untuk menentukan kandungan emas di dalam sebuah mahkota. Meskipun bangsa Romawi telah membangun saluran air yang bagus dan juga mendidik rakyatnya untuk menggunakan air bersih, tetapi secara keseluruhan bangsa ini masih memiliki pemahaman yang buruk tentang teori fluida. Ini hal yang wajar karena memang teori fluida atau mekanika fluida dibangun lebih modern dari tahun-tahun tersebut. Selama abad pertengahan, penerapan mesin fluida perlahan kian berkembang seperti penemuan sebagai berikut. Satu adalah pompa piston yang dikembangkan untuk mengeringkan tambang dan kincir air. Kincir air yang disempurnakan untuk menggiling biji-bijian, menempa logam, dan untuk tugas-tugas lainnya. Seperti terlihat pada gambar 1.4, yaitu kerek tambang yang ditenagai oleh kincir air. Contoh-contoh di atas menjadi langkah pertama dalam sejarah manusia bahwa pekerjaan yang berat dapat dilakukan tanpa kekuatan fisik manusia ataupun hewan. Namun, sekali lagi sebagian besar pencipta penemuan yang maju ini tidak diketahui. Tetapi perangkat tersebut didokumentasikan dengan baik oleh beberapa penulis teknik seperti Georgius Agricola, gambar 1.5. Renaissance yang membawa pengembangan tingkat lanjut dari sistem dan mesin fluida, dan yang paling penting adalah metode ilmiah telah disempurnakan dan diadopsi di seluruh Eropa. Simon Stevin yang hidup pada tahun 1548 sampai 1617, kemudian Galileo Galilei 1564 sampai 1642, Edme Mariotte 1620 sampai 1684, dan Evangelista Torricelli tahun 1608 sampai 1645. Merupakan orang-orang yang pertama yang menerapkan metode ini pada fluida ketika menyelidiki distribusi tekanan hidrostatik dan ruang hampa. Pekerjaan tersebut kemudian diintegrasikan dan disempurnakan oleh ahli matematik dan filsuf yang brilian, yaitu Blaise Pascal yang hidup pada tahun 1623 sampai 1662. Selanjutnya, Bernardo Castelli tahun 1577 sampai 1644 menjadi orang pertama yang menerbitkan pernyataan prinsip kontinuitas fluida. Selain merumuskan persamaan geraknya untuk zat padat, Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 juga menerapkan hukumnya pada fluida serta mengeksplorasi inersia dan hambatan fluida, pancaran bebas, dan juga viskositas. Upaya tersebut kemudian dikembangkan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782 dan rekannya Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783 untuk mendefinisikan persamaan energi dan momentum. Buku Bernoulli tahun 1738 yang berjudul Hidrodinamika, gambar 116, dapat dianggap sebagai teks mekanika fluida pertama. Jean d'Alembert pada tahun 1717 sampai 783, gambar 1.13, juga mengembangkan gagasan tentang komponen kecepatan dan percepatan, ekspresi diferensial dari kontinuitas, dan paradoks tentang resistansi nol terhadap gerakan seragam yang stabil di atas benda. Hingga akhir abad 18, perkembangan teori mekanika fluida hanya memiliki pengaruh kecil pada bidang teknik karena sifat dan parameter fluida kurang terkuantifikasi. Dan sebagian besar teori merupakan abstraksi yang tidak dapat dikuantifikasi untuk tujuan desain. Hal tersebut kemudian berubah dengan perkembangan sekolah teknik Prancis yang dipimpin oleh Rich de Prony tahun 1755 sampai 1839.
Prony dan rekan-rekannya di École Polytechnique dan École des Ponts et Causes telah mengintegrasikan kalkulus dan teori ilmiah ke dalam kurikulum teknik dan kemudian diikuti oleh seluruh dunia. Pada pertengahan abad 19 telah terjadi kemajuan mendasar di beberapa bidang, diantaranya yaitu Dr. Jean Poiseuille tahun 1799 sampai 1869 telah dapat mengukur aliran dalam tabung kapiler untuk banyak cairan secara akurat. Menurut Poiseuille, di Jerman, Gottlieb Hagen tahun 1797 sampai 1884 telah dapat membedakan antara aliran laminar dengan aliran turbulen di dalam pipa. Di Inggris, Lord Osborne Reynolds tahun 1842 sampai 1912 melanjutkan penelitian Gottlieb Hagen terkait aliran laminar dan turbulen di dalam pipa, gambar 1.3, dan mengembangkan bilangan tak berdimensi yang menggunakan namanya, yaitu RE. Gambar 1.22 yaitu peralatan asli Osborne Reynolds untuk mendemonstrasikan permulaan turbulensi dalam pipa diaplikasikan oleh John Linhart di University of Manchester pada tahun 1975. Sejalan dengan karya awal Navier, George Stokes tahun 1819 sampai 1903 telah menyelesaikan persamaan umum gerak fluida yang dinamai dengan nama George Stokes. William Froude tahun 1810 sampai 1879 juga berhasil mengembangkan prosedur dan membuktikan nilai pengujian model fisik. Kemudian James Francis tahun 1819 sampai 1892 dan Lester Pelton tahun 1829 dan sampai 1908 telah merintis pembuatan turbin. Dan Clement Herschel tahun 1842 sampai 1930 berhasil menemukan meteran Venturi. Selain itu, pada akhir abad 19 banyak kontribusi penting yang berkaitan dengan teori fluida dilakukan oleh ilmuwan Irlandia dan Inggris termasuk William Thomson Lord Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907. William Strutt Lord Rayleigh tahun 1840 sampai 1919 dan Tuan Horace Lamb tahun 1849 dan 1934. Orang-orang tersebut meneliti beberapa masalah meliputi analisis dimensi, aliran irotasional, gerakan pusaran kavitasi, dan gelombang. Dan mereka juga mengeksplorasi hubungan antara mekanika fluida, termodinamika, dan perpindahan panas. Awal abad 20 membawa dua perkembangan yang monumental. Pertama pada tahun 1903, Wright bersaudara, yaitu Wilbur dan Orville, yang secara otodidak menemukan pesawat terbang melalui penerapan teori eksperimen. Penemuan mereka tersebut lengkap dan berisi semua aspek utama dari pesawat terbang modern. Pada tahun 1904, Ludwig Prandtl dari Jerman menunjukkan bahwa aliran fluida dapat dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu lapisan di dekat dinding dan lapisan batas atau boundary layer, di mana efek gesekan yang signifikan, dan lapisan luar di mana efek tersebut dapat diabaikan. Selain itu juga menunjukkan bahwa persamaan Euler dan Bernoulli yang disederhanakan dapat diterapkan. Murid-muridnya seperti Theodor von Karvan, Paul Blasius, Johanni Kurdes, dan lainnya membangun teori tersebut dalam aplikasi hidrolik dan aerodinamis. Pertengahan abad 20 dapat dianggap sebagai masa keemasan penerapan mekanika fluida, di mana teori yang ada telah cukup untuk mengerjakan atau mengatasi tugas yang ada, dan sifat serta parameter fluida telah ditentukan dengan baik. Perkembangan tersebut telah mampu mendukung perluasan besar-besaran sektor penerbangan, kimia, industri, dan sumber daya air sehingga masing-masing hal tersebut membuat mekanika fluida berkembang lagi ke arah yang baru.
Penelitian dan pekerjaan mekanika fluida pada akhir abad 20 didominasi oleh perkembangan komputer digital di Amerika. Kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks yang besar seperti permodelan iklim global atau optimalisasi bila turbin telah memberikan manfaat bagi masyarakat kita yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh pengembang mekanika fluida abad yang lampau atau abad ke-18.